Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Pada video ini kita akan membahas pembelajaran berbasis komputer. Dari namanya sudah jelas bahwa pembelajaran berbasis komputer itu berarti kegiatan pembelajaran berlangsung berbasis komputer. Artinya selama kegiatan belajar berlangsung, peserta didik belajar atau mengikuti proses pembelajarannya melalui komputer. Secara pengertian, pembelajaran berbasis komputer ini merupakan penyajian bahan-bahan pembelajaran berupa pengetahuan dan keterampilan yang disajikan dalam unit-unit terkecil. Penyajian materi-materi dalam unit terkecil ini nanti bertujuan untuk peserta didik ini belajar mandiri, belajar individu, dan belajar secara tuntas. Biasanya pembelajaran berbasis komputer ini nanti akan berwujud seperti media pembelajaran yang disimpan dalam tempat penyimpanan seperti CD, DVD, ataupun flash disk. Namun dengan perkembangan saat sekarang, media pembelajaran berbasis komputer ini bisa di-share kepada peserta didik melalui jaringan. Media pembelajaran berbasis komputer ini bisa kita temukan seperti media interaktif, multimedia pembelajaran, animasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik. Pernah menggunakan media pembelajaran yang diterima dalam media penyimpanan sebuah CD, itu adalah salah satu bentuk media pembelajaran berbasis komputer. Pada saat kita masuk ke dalam pembelajaran tersebut, kita akan disuguhkan dengan tujuan pembelajaran, kemudian sajian-sajian materi yang disajikan dalam unit-unit terkecil, serta dilengkapi dengan soal-soal untuk menguji pemahaman kita. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Prinsip yang pertama adalah berbasis kepada tujuan pembelajaran. Setiap segmen materi, setiap unit-unit yang disajikan pada pembelajaran berbasis komputer berlandaskan atau berbasis kepada tujuan pembelajaran. Artinya, setiap materi yang kita sajikan itu menggunakan dasar silabus atau RPP. Berdasarkan indikator-indikator yang ada di dalam silabus ataupun RPP, kita akan mengembangkannya menjadi materi-materi lebih mudah, lebih menarik untuk dinikmati oleh peserta didik. Kenapa harus berbasis kepada tujuan pembelajaran? Itulah yang membedakan produk pembelajaran dengan produk-produk yang ada di pasaran. Karena tujuan kita adalah untuk menuntaskan atau mencapai tujuan pembelajaran, makanya semua berbasis kepada tujuan pembelajaran. Media-media berbasis komputer yang ada di pasaran sebenarnya juga bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, tetapi tentu ada yang relevan, ada yang kurang relevan dengan tujuan yang ingin kita capai. Prinsip yang kedua adalah pembelajaran individual. Artinya kita mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer mempertimbangkan perbedaan individu. Apa saja perbedaan individu tersebut? Pertama, ada siswa kita yang memiliki gaya belajar visual, namun ada juga yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Artinya kita mesti mengakomodasi ketiga gaya belajar ini dalam penyajian media pembelajaran berbasis komputer. Bagaimana mengakomodasinya? Jadi dalam sajian kita itu mewakili bagaimana orang visual belajar, bagaimana orang auditori belajar, dan bagaimana orang kinestetik untuk belajar. Selain itu, pertimbangan orientasi belajar individual ini adalah mempertimbangkan cepat atau lambatnya peserta didik kita menuntaskan tugas belajarnya. Ada kelompok peserta didik ini yang tergolong cepat, artinya dia akan menyelesaikan tugas belajar, menyelesaikan media pembelajaran ini lebih awal, tapi ada juga peserta didik yang akan menyelesaikannya lebih lambat. Kedua kelompok ini tidak akan saling mempengaruhi karena sifat belajarnya adalah belajar individual. Peserta didik yang belajar cepat tidak akan terlambat karena menunggu kawan-kawannya yang sedikit lambat, tetapi sebaliknya, orang-orang yang lambat juga tidak akan tergesa-gesa oleh peserta didik yang sudah menyelesaikan lebih awal. Artinya mereka menyelesaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, yang ketiga, berorientasi kepada belajar mandiri.
Belajar mandiri berarti tanpa guru pun peserta didik dapat belajar menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Artinya, media ini bisa digunakan di sekolah, diakses melalui perangkat komputer ataupun gadget, dan juga bisa diakses di luar sekolah. Artinya di situ pendidik berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajar menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Belajar mandiri ini bukan berarti pendidik tidak memiliki peran, tetapi pendidik akan berperan pada saat peserta didiknya mengalami masalah ketika menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Yang terakhir, prinsip pembelajaran berbasis komputer ini adalah belajar tuntas. Belajar tuntas ini maknanya adalah setiap segmen yang diikuti oleh peserta didik itu harus ada jaminan bahwa mereka sudah memahami materi yang sudah dipelajari. Bagaimana kita mengukur hal tersebut? Oleh karena itu, setiap media pembelajaran berbasis komputer selalu diakhiri dengan tugas-tugas ataupun soal-soal. Ini tujuannya untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran yang tadi kita rancang itu sudah dicapai dengan penyajian materi-materi yang disajikan di media pembelajaran berbasis komputer. Biasanya akan disajikan soal-soal dengan batas atau passing grade tertentu. Pada saat peserta didik menuntaskan misalnya nilai minimal 70, berarti dia sudah tuntas pada topik tersebut. Oke, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.